bikin bangga. Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Afan, Buya izin bertanya. Saya sangat menyesal karena pernah membuat ibu saya menangis sampai saya sendiri menangis menyesali perbuatan tersebut. Apakah saya masih bisa diampuni oleh Allah dan masih memiliki harapan untuk masuk surga? Karena saya pernah mendengar sabda Nabi bahwa orang yang membuat ibunya menangis terhalang dari surga. Mohon penjelasannya, Buya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk dosa yang sangat besar adalah menyakiti orang tua. Nangis itu kan akibat daripada sakit. Sakit bisa saja fala taqul lahum uffin, ngomong kasar bisa. Dan dosa. Durhaka kepada orang tua dosa besar. Dan hukumannya bukan saja di akhirat, termasuk di antara dosa-dosa yang hukumannya Allah dahulukan di dunia sebelum di akhirat adalah durhaka kepada orang tua. Sehingga kalau orang hidupnya tidak baik dengan orang tuanya, dia harus menemui siksa di dunia sebelum di akhirat. Hidupnya sengsara, suaminya jahat, istrinya nggak benar, anaknya kurang ajar, atau tetangganya bikin sakit, pokoknya pembantunya bohong, teman kerjanya khianat, seterusnya. Pokoknya dia harus tersiksa di dunia sebelum di akhirat. Yang durhaka kepada orang tua dan nggak bisa ditolong, biarpun katanya dia menemukan gunung emas, tetap tersiksa. Naudzubillah. Maka bergegaslah untuk minta ampun. Akhiri. Jangan hancurkan masa depan kita, akhirat dan dunia kita hanya dengan membuat sakit orang tua. Berpikirlah untuk berbakti pada orang tua. Kita menghadirkan nasihat santri tentang bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah sekali pertemuan, dengan baginda Nabi sekali pertemuan, akhlak-akhlak yang sekali pertemuan. Tapi di saat kita bicara tentang kepada orang tua, nggak selesai-selesai. Karena kita menjelajah kemungkinan seorang anak durhaka, sebab-sebab anak durhaka. Gara-gara salah pasangan durhaka, gara-gara dia punya pergaulan yang lebih hebat, keren, merasa gengsi dengan ibunya, durhaka. Gara-gara punya kawan, dia kalah kawannya dengan teman ibunya, durhaka. Kerja ke tempat lain ditolong sama orang, seolah-olah yang menolong lebih hebat dari ibunya. Ibunya menolong dari kecil nggak dianggap, durhaka. Banyak sebab durhaka. Sehingga pembahasan tentang berbakti pada orang tua menjadi berkali-kali waktunya lipat, menjadi 5 pertemuan. Begitu pentingnya. Akan tapi tetap Allah Maha Pengampun yang pernah merasa bahwa di masa hidup ibu dan bapaknya belum sempat berbakti, tidak ada kata terlambat. Hari ini waktunya. Jangan menunda esok hari. Hari ini waktunya. Kalau orang tua masih hidup, ya bergegas setelah kita mendekat, merapat, berkhidmah, lembut kasih, lembut perilaku, lembut tutur kata. Pokoknya bikin seneng deh. Ada berkata, ibu saya nggak mau dekat aku, sudah terlanjur marah juga dengan aku. Kita bisa berbuat baik, tidak harus dekat. Yang penting ada di hati kita. Kita pikirkan gimana kabar ibu dan sebagainya. Terus, jika ternyata ibunda sudah meninggal dunia atau ayahanda meninggal dunia, masih ada kesempatan. Allah Maha Luas dengan pengampunannya. Lakukan minimal 3 hal. Yang sudah terlanjur orang tuanya meninggal dunia, yang masih hidup, bergegaslah hari ini menghadap pada orang tua. Jangan mengangkat suara, jangan bikin kesel orang tua. Hati-hati. Orang tua. Tapi orang tuanya sudah tidak ada, maka minimal 3 hal lakukan. Yang pertama adalah jangan engkau berdoa memohon kepada Allah kecuali orang tuamu engkau bawa dalam panjatan doamu. Orang sering doa minta banyak rezeki, yang masih jomblo minta dapat pasangan, tapi ibunya enggak didoain. Lupa, ibunya nomor 1 kan. Doa untuk ayah ibundamu dan doa untuk ayah ibunda yang telah wafat sederhana, ampuni beliau dan berikan kasih sayangmu. 2 hal. Ampuni beliau ya Allah, berikan kasih sayangmu, beres. Yang penting itu kan nilai yang mahal, itu nilai ingatmu.
dihubungkan dengan kesalahanmu waktu masa hidup beliau, penyesalanmu, itu yang mahal. Ampuni ibundaku ya Allah, berikan kasih sayangmu ya Allah, dia telah sakit masa hidupnya denganku ya Allah. Ini doa pertama. Yang kedua adalah baiklah dengan orang yang dibaiki oleh orang tuamu. Jika orang tua kita dulu pernah baik-baik sama tetangga, hari raya, bulan haji, Ramadan, ngirim makanan ke sana, lanjutkan. Sambung kebaikan yang pernah dibangun oleh orang tua. Dan termasuk yang sering dilupakan adalah anak-anak orang tua kita. Pasti orang tua kita sangat baik dengan anak-anaknya. Maka tanda bektimu kepada orang tuamu adalah engkau baik dengan anak-anak orang tuamu. Siapa mereka? Saudara-saudarimu. Hari ini yang ada adalah setelah bapak ibu meninggal dunia, perang rebutan waris. Itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Padahal dia rajin umrah, rajin haji, rajin tahajudan, puasa Senin Kemis, tapi dia merebut waris di ahli neraka. Dia telah melakukan dosa gede. Perebut waris melakukan 3 dosa besar sekaligus. 1 aja cukup masuk neraka. Apa dosa 3 ini? Yang pertama, dosa nyakiti orang tua, durhaka. Yang kedua, dosa mutus tali persaudaraan, durhaka, neraka. Yang ketiga, mengambil hak saudaranya. Apa saja? Perebut waris ahli neraka berjalan di atas bumi. Jangan jadikan besan, jangan jadikan menantu, jangan jadikan mertua, jangan jadikan kawan. Saudaranya saja digilas, apalagi dirimu orang lain. Penjahatnya penjahat adalah dia perebut waris saudara. Wah, kadang-kadang yang suka merebut waris adalah yang paling tampak ibadahnya banyak, paling ustadz, paling banyak zikirnya, bolak-balik umrah ke neraka lewat Mekah. Warisannya belum diberesin, umroh-umrohan. Apa umroh? Beresin dulu. Maka baik-baik dengan saudara kita setelah ayah ibunda meninggal adalah baik kepada orang tua, bekti kita. Sebagai kakak adik kita sayangi, sebagai adik kakak kita hormati, indah. Dan betul-betul itu adalah kayak ibuku, kakakku, itu kayak anakku, adikku. Baik, kemudian ini baik-baiklah, termasuk program-program yang sudah direncanakan. Dulu ibunya pernah bikin, nak, aku pengen bantu musola di samping rumah, nak, wafat, lanjutkan. Yang ketiga adalah jika kita mendapatkan sesuatu, rizki, gaji, uang dan sebagainya, kekayaan atau apapun, jangan lupa orang tuamu. Gambarannya kalau seandainya bapakmu yang engkau menyesal, ayah ibumu yang engkau merasa menyesal telah tidak berbakti pada masa hidupnya. Kalau seandainya mereka bangun, Anda punya uang 10 miliar, lalu dia bangun, nak, aku minta uangmu, nak, kamu kasih berapa, hei hamba Allah? Yang punya gaji 5 juta, lalu abah ibunya bangkit dari kubur minta, nak, kasih aku uangmu, gajimu, kasih berapa coba? Anda yang menyesal ya, bukan Anda yang tidak menyesal. Ada yang mengatakan kasih 2 juta, 3 juta, alah, benar nih, bohong nih, karena tahu ibunya nggak akan bangkit lagi, makanya ngomongnya enak. Kita perlu serius. Berapa Anda kasih dari gaji Anda yaitu ibunda Anda? Ibunda Anda bangkit, lalu minta, kasih berapa? Dari gaji 5 juta Anda, berapa coba? Mikir, mana bakti? Pada duitnya miliaran, ngeluarkan 500.000 aja berat, padahal 10 miliar uangnya, hanya 20%. 10%, 5%, apa? 2,5% ya. Kalau 1 miliar kan 10%, 5% misalnya. Banyak pembohong katanya berbakti pada orang tua, duitnya banyak, kenapa orang tuanya tidak dikasih? Dia rindu masjid yang Anda bangunkan untuk orang tua Anda, itu yang jadikan sebab nilai bekti ada pada Anda. Maka yang ketiga adalah potong dari rizkimu dan transfer ke orang tuamu. Belum nggak punya rekening, rekening adalah masjid, pesantren, fakir miskin, itu rekeningnya. Niat ke dia, Allah, itu untuk ibundaku yang aku belum sempat berbakti. Lihat, buktikan kalau Anda menyesal. Ayo, berapa yang Anda beri? Duitnya banyak, nyumbang ratusan ribu misalnya. Bohongan ini. Mana bekti pada orang tua? Nah, kita perlu serius kok, karena kita merasa menyesal kok tadi. Ini bukan orang yang berbakti, anak yang merasa menyesal belum banyak berbakti. Semoga Allah mudahkan kita untuk berbakti pada orang tua kita, dan semoga anak-anak kita adalah anak-anak yang bisa berbakti pada kita
sehingga kita dan orang tua kita, kita dan anak-anak kita kelak bersama-sama di surga. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.